Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk bersama 6 orang yang bersahaja, 6 orang yang miskin-miskin ini, yaitu salah satu di antaranya ada Bilal bin Rabah, mantan budak, ada juga Khabbab bin Al-Arth, juga mantan budak, dan 4 sahabat yang lainnya di kota Mekah waktu itu, masih di Mekah. Kemudian datanglah serombongan para pembesar, ya, para jenderal, para konglomerat dan seterusnya itu datang. Kemudian mereka mau duduk bersama Rasulullah Muhammad SAW dengan syarat 6 orang ini diusir dulu. 6 orang ini diusir dulu. Jadi kami galak duduk-duduk sama mereka, sama kamu, asal kamu usir dulu wong 6 itu yang miskin-miskin itu. Maka turunlah ayat ini yang mempertegas tentang 3 ciri orang yang kita layak duduk bersama mereka dan 3 ciri orang yang tidak layak kita duduk bersama mereka. Duduk itu dalam arti kata keseluruhan. Ya, duduk sama-sama, duduk berteman, ya, duduk saling tolong menolong. Intinya kita diizinkan untuk duduk bersama orang yang punya 3 ciri dan tidak boleh dengan orang yang punya 3 ciri. Apa? Yang pertama, ya, dalam hadis disebutkan bahwa duduklah bersama orang-orang yang berzikir. Nah, kita pagi ini berzikir, alhamdulillah, ini layak kita duduk di sini berarti. Yang kedua, duduk bersama orang-orang yang tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Pagi ini kita baca Al-Quran. Yang ketiga adalah duduk bersama orang-orang di majelis taklim dalam rangka thalabul ilm, tazwidul ulum, ya. Jadi intinya kita duduk layak bersama 3 kelompok orang ini tadi. 1, zikir, baca Quran, belajar ilmu. Nah ini boleh ini duduk ini. Yang tidak boleh, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan duduk bersama orang-orang yang lalai, tidak pernah zikir. Itu 1. Yang kedua, wattaba'a hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Suatu saat kita akan belajar tentang ini, tapi intinya hawa nafsu dalam bahasa yang ringan adalah keinginan. Ya, keinginan. Jadi contoh, kita dewek nih, kita sudah tua-tua, inginnya tetap muda. Nah, itu hawa nafsu. Sih. Atau tua ini tapi inginnya pokoknya pasak belari masih. Tidak baca cek. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Ya. Kalau kami sudah tambahkan umur maka kami kurangi kekuatan kamu. Tidak baca. Jadi hawa nafsu. Hawa nafsunya kita pingin kaya, pingin ini, pingin berkuasa. Ya pingin segala macamnya itu. Itu keinginan. Jadi jangan meloi orang yang punya keinginan tak terbatas ini tadi. Oke. Itu kelompok kedua yang tidak boleh. Kemudian wa kana amruhu furuta. Jangan ikuti orang yang urusannya rusak. Ya, gawe rusak bahasa Palembangnya. Banyak gawe rusak ini kan. Ini. Kita naikkan bensin 10.000, tahu-tahu kawan jualnya 8.900. Ini kan gawe rusak itu kan ya. Masih banyak hal yang kita tidak boleh duduk bersama 3 orang dengan kelompok ini tadi. Nah baik. Nah hari ini mari sama-sama dalam duduk ini kita merenung. Ya, merenung tentang satu hal, yaitu pertanyaan mendasar untuk kita. Apakah kita semua ini sudah merasakan mukjizat Al-Quran? Ini pagi ini pengajian kita tentang itu. Apakah kita ini benar-benar sudah merasakan mukjizat Al-Quran? Al-Quran adalah mukjizat. Oke. Nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu mukjizatnya itu temporer. Dan mukjizatnya itu hanya berkaitan dengan benda. Contoh, Nabi Nuh dengan bahteranya. Kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim dengan tidak mempan dibakar api. Kejingoannya itu. Kemudian Nabi Musa dengan 9 mukjizat. Disebutkan di Al-Quran lah macam-macam. Ya, salah satunya adalah tongkatnya itu. Kemudian ya, Nabi Isa alaihissalam
mukjizatnya dengan menyembuhkan orang yang sakit atau bahkan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Semuanya ajaib. Tiba giliran Rasulullah Muhammad SAW, mukjizatnya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ternyata mukjizat bukan hanya untuk Rasulullah. Ini tolong camkan. Bukan hanya untuk Rasulullah. Mukjizat Al-Quran sudah disetting karena Al-Quran punya reseptor. Bahasa handphonenya receiver, punya penangkap. Penangkap Al-Quran itu ada dalam diri kita. Penangkap Al-Quran ada dalam diri kita. Satu, penangkap Al-Quran itu ternyata disebutkan di Al-Quran sendiri. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Satu adalah akal. Jadi yang bisa nangkep Al-Quran ini masuk ke dalam diri kita adalah akal. Yaitu apakah kamu tidak mau untuk belajar Al-Quran? Kami sudah memudahkan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami sudah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dipahami, untuk dilaksanakan. Kami sudah melakukan itu semua. Fahal mim muddakir. Ada enggak di antara kalian yang mau berpikir? Berpikir, ini satu. Itu tempat Al-Quran. Yang kedua, nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ala qalbika. Al-Quran diturunkan ke dalam hati. Ke dalam hati. Jadi ada dua tempat dalam diri manusia, akal dan hati. Itulah tempat Al-Quran akan masuk dan bersemayam. Masuk lewat akal, bersemayam di hati. Karena itu mukjizat ini disebut di Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya sampai seterusnya. Dan kita yang melok jago namanya hafiz. Kalau betino hafidho. Jadi hafidho itu bukan sekedar hafal Quran. Kalau hafal orang orientalis, orang-orang Kristen, itu orang-orang Yahudi yang menjadi orientalis, itu tidak masuk Islam, hafal Quran mereka. Mereka hafal Quran. Tapi mereka nggak masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa hafiz bukan sekedar hafal. Tapi hafiz semakna dengan itu tadi, yaitu masuk sampai ke dalam hati. Rasul bersabda, kelak akan datang kelompok orang yang Al-Quran cuman sampai di tenggorokan. Cuman sampai di tenggorokan. Dalam bahasa kedokteran, tenggorokan ini tempat pita suara. Pita suara ini digerakkan oleh saraf. Jadi cuman sampai kepala, cuman sampai otak. Tidak sampai ke dalam hati. Dan apa bedanya hati sama otak? Saya sudah pernah sampaikan, tapi saya ulangi lagi. Otak atau akal ini hanya sampai paling tinggi adalah ngerti. Itu baik, ngerti. Jadi kalau kita ngerti, kita manggut-manggut ini, itu sampai di akal. Sampai di akal nih. Jadi kamu manggut-manggut, oh ya, itu sampai di akal. Belum tentu sampai di hati. Kalau sampai di hati, maka akan ada keputusan. Kata Rasul, idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idzal fasadat fasadal jasadu kulluhu. Akan ada keputusan. Kalau keputusannya bagus, bagus orang itu. Kalau keputusannya jelek, jelek orang itu. Dalam bahasa kerennya, kalau ilmu sudah sampai di hati, cirinya adalah orang itu sadar. Tolong camkan. Orang itu sadar. Sadar itu bertingkat-tingkat. Sadar bertingkat-tingkat. Al-Quran menggambarkan begini. Dzalikal kitab la raiba fi huda lil muttaqin. Nah, kesadaran adalah huda. Petunjuk. Petunjuk ada 4 tingkat. Orang yang sadarnya biasa baik, sadar secara umum seluruh manusia, nak kafir, nak mukmin, nak kaya, nak miskin, nak berpangkat, nak tidak, itu kesadaran yang paling rendah namanya dalam bahasa Al-Quran, contohnya adalah ayat. Bahasa Inggrisnya sign, tando. Mudahnya mah ini baik. Tadi kalau kita lewat jalan Demang ini, misalnya jalan Mano itu ada tulisan, ada gambar gerpu sama sendok. Itu tanda apa?
restoran makan mah itu tando. Tapi belum tentu kintonya mampir. Kita tahu oh restoran. Nah, itu baik. Itu tanda. Maka Al-Quran menyebutkan wa min ayatihi manamukum bil-lail. Dan di antara tanda yang diberikan Allah adalah malam hari kamu ngantuk dan tidur. Nah, jadi kalau ada yang tidak tidur malam hari ya tidak apa-apa karena ini tanda. Ini adalah petunjuk yang paling rendah. Naik dikit lagi, ya. Jadi ulangi, kalau ilmu sudah sampai ke hati, itu tandanya kamu bisa meniti huda ini tadi petunjuknya. Petunjuk yang pertama namanya tando. Petunjuk kedua di Al-Quran surat nomor 12. Laula arra'a burhana rabbi. Burhan artinya bisikan di dalam hati untuk kita baik dan untuk menjauh dari kejelekan. Ada bisikan. Kamu lewat bermobil tadi. Ada apa namanya? Tando tadi rumah makan. Berjalan lagi terdengar dangdung gedek-gedek. Ini kamu ada bisikan dalam hati. Ya Allah, hindarkanlah aku dan anak keturunanku dari gedek-gedek. Nah, itu bisikan hati sudah. Bisikan hati. Itu level kedua. Itu kesadaran kedua. Itu tanda hati hidup di situ. Hidupnya level 2. Hidup level 3 adalah hidup level amilin. Level kita ini, level orang yang beramal. Sampai kita sholat subuh, sampai kita taklim ini. Di Al-Quran surat 11 ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik. Bahasa Plembangnya setuluan. Apa takdir Allah, itu ternyata setuluan dengan yang terjadi di kita. Tadi mungkin ada yang nak datang ke sini terus tidak jadi datang karena ada sesuatu di jalan. Itu tidak dapat taufik Allah. Ya. Untuk sini ya, mungkin di taufiknya tempat lain. Gitu. Tapi taufik Allah artinya terlaksana. Kita nak ke masjid ini nak taklim, kita sekarang datang dan atas izin Allah, ini atas izin Allah kita bisa melakukannya. Kita sholat, kita menjadi muslim, kita bisa beramal soleh. Itu semua adalah taufik Allah. Tolong sadari dalam hati. Itu tidak mungkin, mustahil. Sampai Al-Quran mengatakan untuk jadi muslim ini, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Surat Qasas, surat nomor 28. Jadi kamu tidak akan bisa menjadikan seseorang beriman masuk Islam, tidak bisa. Tapi Allah yang menjadikannya dia sebagai orang Islam. Dan ini sudah banyak ceritanya antara Abu Jahal dan Umar. Maka Allah memilih Umar, kan begitu kan? Di antara paman Rasul ternyata walaupun sangat dekat tapi Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ini menunjukkan bahwa taufik adalah miliknya Allah. Ini level ketiga dari petunjuk. Nah level keempat dari petunjuk kesadaran hati ini adalah apa yang disebut di banyak tempat di Al-Quran. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Yaitu rusydun. Qad tabayyana rusydun. Rusydun artinya sudah ya kebersamaan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam level manusia namanya ma'rifah. Hatinya tidak buta lagi. Dalam bahasa Al-Quran surat 50 wa kasyafna. Dan kami bukakan tabir yang menutup hatimu. Dibuka, kasyaf. Kasyaf. Tembus pandang bahasa kita. Ya. Jadi pacak nyingok. Ya. Maka Rasul pun sampai mengatakan dalam derajat tertentu kita tembus pandang. Rasul bersabda, hati-hatilah dengan firasat orang mukmin. Firasat itu kasyaf. Firasat itu. Jadi hati-hati kata Rasul dengan firasat orang mukmin. Jadi kalau kamu ngerasa caknya bahaya di sini. Nah, itu firasat ini. Ya, tapi ingat-ingat lagi di masjid mah ini caknya bahaya, salah firasat itu bacaannya ini. Kamu tuh lagi di mana dan enggak keruan terus ngomong caknya bahaya. Nah, benar itu dari situ. Firasat itu. Firasat itu keluar dari hati. Nah, tapi itu kan levelnya baru tapi yang paling tinggi kasyaf dari ma'rifah. Nah, ini dalam bahasa ini rusydun. Contoh nih pada level rusydun. Aku contohkan Nabi Musa. Di Al-Qur'an dikisahkan suatu saat Nabi Musa membawa 12 suku Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Ya, keluar dari Mesir.
Diperintahkan Allah untuk dalam bahasa orang barat disebut sebagai King Exodus. Exodus ya. Mereka pergi dari Mesir. Nah, sampai di jalan itu dikejar oleh pasukan Fir'aun. Lengkap senjatanya. Pokoknya siap bantai itu sudah. Nah, kemudian berjalan terus sampailah ke bibir laut. Pasukan musuh di belakang sana sudah. Kira-kira ada waktunya. Cak berapa jam lagi dia nyampe ke tempat kita. Dak katik lagi tempat lari. Nak melepir dak baca bahasa Palembangnya. Cuman ada dua kemungkinan. Masuk ke laut atau berhadapan sama Fir'aun. Maka orang-orang rombongan Nabi Musa ini pengikutnya ini ngomong, innala mudrakun. Innala mudrakun. Bahasa gaulnya matilah kita. Bahasa Al-Qur'annya adalah hancur atau tenggelam. Karena kalau ke depan tenggelam, kalau ke belakang hancur. Maka mereka mengatakan innala mudrakun. Tapi Nabi Musa kan punya hati level berapa tadi? 4. Rushdun. Apa jawaban Nabi Musa? Di Al-Quran juga itu ada. Kalla. Tidak. Kalla. Inna Rabbi sayahdin. Tuhanku akan memberi solusi. Ada yang berani mak itu kamu? Lah kepepet mentok. Kamu ngomong tenang baik. Atau kamu ngomong sama bini, istriku tenang saja. Walaupun kita hari ini tidak punya makanan, nanti ado. Bininya ngomong, ado dari mana? Kamu nak jawab apa? Nak jawab apa? Nak jawab, pokoknya ado. Mana buktinya kakek tanya itu. Maka Nabi Musa mengatakan, kalla inna rabbi sayahdin. Itu level keempat. Subhanallah. Dalam kaidah doa. Kalau kita sampai ke sana itulah yang disebut tawakal itu. Dalam bahasa kita definisi operasionalnya orang yang tawakal adalah orang yang sudah mentok. Sudah mentok. Ketika mentok itu seperti doa Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah mentok. Jadi dibuang ke laut, masuk ke perut ikan. Nak kemana lagi coba? Nak kemana sekarang pertanyaannya? Dibuang ke laut, masuk ke perut ikan. Jadi terus nak ngapo? Karena hidup nak mati bukan urusan dia, udah mentok itu. Maka begitu mentok dia membuat pernyataan. Nah inilah kenapa sangkan nanti kapan-kapan kita belajar ke makrifah ini. Kata Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Jadi kalimat la ilaha illallah menunjukkan orang itu sudah mentok. Makanya setiap orang yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Karena sudah mentok. Karena sudah diserahkan semuanya kepada Allah. Tak peduli dia kotor, tak peduli dia berdosa. Tapi ketika sudah mengucap 2 kalimat syahadat, sudah mengucap la ilaha illallah, kata Rasul, yadkhulul jannah, masuk surga. Kenapa? Karena sudah mentok itu. Kalau sudah mentok mak itu kan Allah maklum juga. Memang aku nian, coba tolong sadari. Nyawa yang ada di diri kita ini dari mana tadi? Tadi sudah disebutkan. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Kemudian kami sempurnakan ciptaan manusia itu dalam kandungan ibunya. Dan kami tiupkan ruh. Jadi ruh ini kita tidak beli di Cinde. Ya, tidak boleh dari mana. Tapi Allah yang meniupkan. Kemudian Allah memberikan apa namanya perkakas, perlengkapan. Gadget bahasa sekarang ini. Apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Itu perlengkapan. Supaya kamu dengan sam'a, dengan absara berilmu. Dengan qalbun tadi sadar. Nah hadirin rahimakumullah. Inilah. Tolong camkan, jadi kalau ingin mendapat mukjizat Al-Quran, merasakan mukjizat Al-Quran, satu, ya ini sudah aku sebutkan ini tadi secara panjang lebar, tinggal sekarang kusimpulkan. Satu, untuk dapat mukjizat Al-Quran, merasakan Al-Quran sebagai mukjizat, ya, satu, kita harus melek. Dzalikal kitab. Al-Quran adalah tulisan. Tulisan untuk diapakan? Dibaca. Bahasa kerennya literasi. Literasi. Harus melek gitu. Pacak baconya, ya, mengerti artinya, ya, memahami asbabun nuzulnya dan sebagainya. Ini
yang harus dilakukan. Baru kita bisa merasakan mukjizat Al-Quran itu mantap tadi. Tadi ada tingkatan-tingkatannya dari. Yang kedua, ya, la raiba fih. Di ayat yang lain Allah menantang kita. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran, kamu buat semisal Al-Quran dan ajak seluruh makhluk. Ajak seluruh makhluk. Ya, jin ajak, malaikat ajak, binatang ajak, seluruh manusia ajak untuk membuat satu ayat Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kamu nggak akan mampu. Maka jangan ragu lagi kira-kira. Jadi kalau kita ragu, kita harus melakukan eksperimen, eksplorasi, digawikan. Jadi untuk membuktikan yang kedua kita dapat mukjizat Al-Quran, mesti kita laksanakan. Coba ini. Baru terasa. Contoh, Al-Quran mengatakan begini. Ya. Ya. Tadi Al-Quran menyebutkan di surat yang kedua yang aku baca rakaat kedua. Ya. Di situ disebutkan wadkurisma rabbika bukarata wa asila. Dan hendaklah kamu berzikir kepada Tuhanmu setiap pagi dan petang. Pagi ini sudah, pagi petang insya Allah maghrib kita zikir lagi. Nah itu laksanakan, baru antum bisa merasakan mukjizat. Maka suatu saat ada orang nanya sama aku, Prof, waktu zaman Covid kemarin masih rame. Nih, Prof, ngapalah Prof ini masih ke masjid terus. Terus ku dengar Prof ngomong di masjid tidak jaga jarak. Nih, ngapalah nih itu. Ada orang nanya sama itu. Pertanyaan aku balik sama dia. Kamu ke masjid tak? Tidak. Nah, tidak aku jawab. Nah, itu bahaya. Karena menjawab orang yang bertanya cuman sekedar untuk di sini tidak ada gunanya. Al-Quran mengatakan di surat Al-Baqarah, "Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl." Apakah kamu ingin bertanya seperti pertanyaan Bani Israel kepada Musa? Apa kata Allah? Wa makadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak melaksanakan. Itu kisah Al-Baqarah. Kata Nabi Musa, "Innallaha an tadbahu baqarah." Innallaha ya'muruka an tadbahu baqarah. Allah menyuruh kamu untuk menyembelih sapi. Terus Bani Israel nanya, pertanyaan pertama, qalu ma hiya? Sapi yang mano usianya? Itu pertanyaan tanya usianya. La faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Tidak tua, tidak muda, kanak-kanak. Jadi awanun baina dzalik, pertengahan, sedang. Nanya lagi, ma launuha? Warnanya apa? Dijawab lagi. Warnanya kuning keemasan, indah dipandang. Sampai lengkap ini. Karena ada kuning keemasan tapi tidak indah dipandang. Tapi ini kuning keemasan kayak ini nih. Kuning keemasan apa ini? Kuning apa coklat itu? Tidak tahu lah pokoknya itu. Kuning keemasan, indah dipandang. Nanya lagi. Mahyal baqarah inna tashabah alaina. Masih sulit, belum tergambar cek. Maka dijelaskan oleh Allah lagi. Sapi yang mulus. Tidak ada cacat, tidak ada tompel. Sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak kebun atau sawah. Nah baru kata Bani Israel, qalul ana ji'ta bil haq. Kalau itilah ceto, tahu kami ini. Tapi kata Allah, wa makadu yaf'alun. Sesungguhnya mereka tidak mau melaksanakan. Jadi perhatikan kalimatnya. Orang untuk dapat hidayah, untuk dapat mukjizat Al-Quran ini mesti melaksanakan. Jadi kalau Al-Quran mengatakan wa aqimus sholat gitu, itu baik. Kaki akan merasakan apa maknanya. Al-Quran memerintahkan wasulhu khair, bertemanlah, berteman, jangan bermusuhan. Al-Quran memerintahkan kita innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara akor dan sebagainya. Al-Quran mengatakan wala taj'al fi qulubina ghil, jangan ada dengki. Mak itu laksanakan. Baru dapat. Jadi yang pertama untuk dapat mukjizat Al-Quran adalah literasi, memahami. Yang kedua untuk dapat mukjizat Al-Quran adalah kita melaksanakan. Yang ketiga untuk dapat mukjizat Al-Quran tadi sudah aku sebutkan, huda,
Kita memfungsikan hati untuk sampai level keempat. Level pertama tadi baca sadar tanda-tanda. Level kedua tadi sadar akan adanya burhan. Level ketiga sadar akan adanya taufik. Level keempat sadar akan adanya rusydu. Nah kalau sudah seperti itu kasyaf tadi, ma'rifah tadi, sudah selesailah kita bisa memahami Al-Quran. Nah Al-Quran ini adalah subhanallah unik. Dia adalah kalamullah yang tidak sembarangan. Dia bisa dirasakan oleh orang yang memang Allah menghendakinya. Di Al-Quran surat nomor 75 disebutkan, surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna adaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Itu bahasanya. Jangan kamu buru-buru pengen membaca Al-Quran. Tenanglah. Kami masukkan Al-Quran ke dalam hatimu. Setelah itu kami bacakan Al-Quran. Dan setelah itu kamu ikuti bacaan kami. Dan setelah itu kami akan ajarkan kamu tentang Al-Quran supaya kamu paham. Bayanah tadi. Jadi Al-Quran ini ada di dalam diri kita. Kan kita ada Fatihah minimal, ada juz amma, ada ayat kursi, ada di sini dalam diri kita. Itu Al-Quran. Itu masuk ke sini itu yang masukkan Allah. Dan kemudian waktu metu itu dibaca itu, ya dibaca itu yang membacakan kita cuma meloi apa yang dibacakan Allah. Maka dimanapun imam, termasuk Rasulullah pun menyarankan harus ada orang di belakang, cak tadi kan. Ya, itu bacaan Al-Quran tuh sekalipun orang katanya wong itu hafiz, tapi waktu baca Quran ada dia lupa. Itulah manusia, itu memang. Karena Al-Quran tidak sembarangan. Dia tidak bisa dihafal oleh seseorang kecuali Allah mengizinkannya untuk di sini. Subhanallah, apalagi dalam kehidupan. Nah hadirin rahimakumullah, pagi ini kita sudah belajar bagaimana kita merasakan nikmatnya mendapat mukjizat Al-Quran. Saya ringkas, Al-Quran mendapat mukjizat karena ada tempat masuknya. Tempat masuk pertama adalah di mana? Otak untuk kita pahami, kemudian masuk lagi untuk bersemayam. Perhatikan, bersemayam, ngendep bahasa kita. Ngendep di dalam hati untuk disadari. Ngendep di dalam hati tadi ada 4 tingkatan. Mulai dari tando sampai kepada ma'rifah atau kasyaf tadi. Oke. Nah kemudian kita untuk dapat mukjizat ini mesti kita laksanakan. Tidak usah kita banyak cincong tadi. Laksanakan apa perintah Al-Quran yang kita ngerti. Maka kita akan merasakan mukjizat Al-Quran. Kalau sudah seperti itu, subhanallah, barulah kita layak berdoa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Baru terasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau masih ada waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Pak Prof bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat. Sedangkan sebelum Al-Quran itu ada kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kitab-kitab itu juga diakui oleh umatnya sebagai kitab suci. Tapi juga pada kenyataannya tadi Pak Prof bilang bahwa salah satu orang yang memelihara Al-Quran itu adalah para hafiz. Nah, di dalam pengajian-pengajian atau mungkin di dalam tempat-tempat belajar seperti pondok pesantren, sering saya mendengar adanya paham-paham Pak yang sedikit agak berbelok dari ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira bagaimana peran para ulama, peran para kiai untuk menjaga bahwa Al-Quran itu benar-benar kitab suci yang tidak ternodai. Walaupun dijamin oleh Allah bahwa Al-Quran itu adalah tetap suci sampai akhir zaman Pak. Tapi di perjalanan masih tetap ada pengaruh-pengaruh yang agak sedikit berbelok. Kira-kira gimana itu Pak Prof? Terima kasih Pak. Baik, aku nanjuk tahu ya. Bagus pertanyaannya. Cuman, ini ku buktikan. Sampai hari ini yang ada penyimpangan itu bukan Al-Quran, tapi tulisannya, benar gak? Tulisannya itu bukan Al-Quran. Karena Al-Quran ternyata bisa dituliskan di batu, bisa dituliskan di kertas, sekarang bisa dituliskan di dunia maya. Di sini ada nih, ini ada nih, aku lagi buka nih.
Ini ada enggak tulisan ini? Kalau KT apa nih? KT baterai, enggak KT tulisan ini kan kira-kira. Jadi tadi yang dikhawatirkan itu satu tulisannya. Yang intinya Allah tuh menjaga Al-Qur'an, nanti saya sebutkan. Jadi yang ada menyimpang dari, katakanlah tanda kutip disimpangkan dari Al-Qur'an tulisannya. Kita pernah nyinggung ada Quran salah cetak misalnya, oke, atau sengaja di salah cetak. Yang kedua, yang menyimpang lagi dari pemahamannya. Kalau pemahaman menyimpang tuh yang menyimpang Al-Qur'annya atau otak manusia? Otak manusia. Nah itu saya ingin tunjukkan. Jadi Al-Qur'annya tetap terjaga. Manusianya yang error nih. Manusianya yang error. Contoh, waktu orang ngomongkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Itu disimpangkan, titik kata wong. Padahal ayat itu belum titik. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Setelah jelas dulu, setelah ceto diterangkan, baru tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Nah, orang-orang para kaum apa yang ngaku toleran atau terserah apa ngomong itu kan, ngapalah wong Islam itu nak azan, nak pengajian, nak ini, nak segala macam itu, kan tak ada paksaan untuk beragama katanya. Tidak mah itu cek, terangkan dulu, kan nikmat nian gitu nih jadi wong Islam. Aku tanya kamu ngerasakan nikmat atau tidak nikmat selama jadi wong Islam ini? Nikmat ini. Lebih nikmat dari apapun ini. Nikmat jadi wong Islam ini. Apalagi kalau nikmat itu sampai kementok seperti Nabi Yunus tadi. Sudah mentok nih, nikmatnya itu. Karena kalau sudah mentok kepada Allah, itu status apapun kita nggak penting. Perhatikan kalimatnya, suatu saat kita belajar. Masih gini, penjahat yang sudah mentok hanya di belakangnya Allah, selesai dia. Dia akan pasrah, ya Allah aku penjahat, tapi engkau Tuhanku, terserah engkau. Keren itu. Seorang yang sakit parah ngomong, ya Allah, ya, sakit, sehat, hidup, mati, punya kamu galau. Akulah mentok ini, terserah engkau. Itu kerennya, buntu. Serahlah kamu sama Allah. Ya Allah, buntulah seminggu. Mentok kamu kan? Sudah, enak betul. Jadi saya luruskan yang menyimpang tadi ini adalah pemikiran manusia intinya. Yang kedua, sikap dan perbuatan manusia. Nah, bagaimana peran ulama dalam menjaga itu? Subhanallah. Nih perhatikan kalimatnya nih. Orang hafizah itu adalah karena izin Allah. Kan tadi Al-Quran dimasukkan di sini. Bukti Al-Quran dijago, silahkan baca surat 56. Ya. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh Al-Quran itu kecuali oleh yang mutahharun, yang disucikan. Jadi malaikat pun itu membawa Al-Quran dalam keadaan berwudu. Siapa malaikat yang bawa Al-Quran? Malaikat Jibril alaihissalam. Waktu jago di Lauh Mahfud, Al-Quran itu ceritanya ini. 30 juz itu ada di Lauh Mahfud sudah. Sudah ada di sana. Itu dijago oleh mutahharun tadi. Dan kemudian 30 juz tadi diturunkan ke langit dunia. Langit dunia. Turunkan tuh blek 30 juz pada malam Lailatul Qadar, turun ke situ. Kemudian dibawa turun lagi oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu selama 22 tahun. Nah, susunannya waktu turun tadi kepada Nabi Muhammad berbeda dengan susunan yang ada di Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud susunannya seperti yang sekarang ini. Jadi kalau ada yang nanya, Al-Quran ayat yang pertama turun, surat yang pertama turun adalah Al-Alaq, Iqra, benar? Tapi ngapo di Al-Quran surat pertama Fatihah. Nah, gitu. Al-Alaq malah surat ke-96. Jauh. Saya gara-gara itu. Ngapo itu? Karena ini susunan berdasarkan dari Lauh Mahfud. Dan ini yang ngasih kabar malaikat Jibril. Maka setiap tahun Rasulullah itu murojaah bacaannya ini dengan susunan ini sudah. Nah ini bukti bahwa ini dijaga oleh Allah. Yang kedua, antum camkan nih. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun faya. Allah sudah membuat pernyataan. Pertanyaan aku, pernyataan Allah itu kira-kira bisa terwujud atau tidak? Di Al-Quran surat 19 dikatakan hatman maqadiyya.
Apapun yang diputuskan Allah, wujud, wujud. Tidak, kira-kira itu. Jadi seluruh isi Al-Quran itu dijaga oleh Allah dengan cara diwujudkan dalam kehidupan ini. Kamu nak nanya apa misalnya? Contoh sekarang ini, kerusakan di bumi ini ada tidak disebut di Al-Quran? Itu menunjukkan Al-Quran dijaga. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Oh benar Al-Quran ini. Terus ada lagi di Al-Quran, ya. Di Al-Quran cerita tentang Nabi Lut. Ya. Apa kata Al-Quran? Alaysa minkum rajulun rasyid? Adakah di antara kalian yang masih waras? Jadi orang yang LGBT orang tidak waras, dan memang betul. Ada pertanyaan ini untuk kaum LGBT. Ngapalah kamu lanang sama lanang? Karena bong beranak di dunia inilah banyak. Jadi kami lanang sama lanang tidak apa-apa. Itu alasan. Coba mana cara jawab itu? Masuk akal loh. Tidak banyak lah. Sudah diamlah kamu, tidak usah nak jawab itu kan. Kira-kira itu tidak waras ini. Tidak waras. Contoh sekarang ini virus monkeypox. Apa? Cacar monyet. Cacar monyet adalah virus herpes, virus DNA. Penularannya harus melalui kontak erat dan ada luka atau cairan yang berpindah dari yang orang pasien kepada orang berikutnya. Dan berpindahan cairan ini kebanyakan adalah melalui MSM, man sex with man. Karena hubungan lanang sama lanang. Maka mayoritas hampir 100% yang penderita monkeypox adalah laki-laki dan muda. Dan semuanya mereka ditemukan, kalau yang di Afrika kemarin semuanya LGBT. Jadi kalau ada orang nanya tuh, Prof, khawatir tidak kita ini? Aku tanya, baik kamu LGBT apa tidak? Tidak, ya sudah. Ngapa nak kamu nak nanya-nanya, cek. Ini masalah ilmu. Jadi Allah menjaga, apalagi terbukti kalau di Al-Quran. Terbukti kalau di Al-Quran. Contoh, di Al-Quran dikatakan sangat jelas. Kalau kamu berpecah belah, maka akan kehilangan rehukum, kata Allah. Wibawa dan kekuatan kamu akan hilang. Rehukum. Wibawa dan kekuatan kamu akan hilang kalau kamu berpecah belah. Nah cak kita ini sekarang tidak kasih akornya gitu. Coba kita runut kalau secara kehidupan sosial politik gitu ya. 86,8% di Indonesia ini orang Islam. Tapi orang Islam tak berdaya dengan gangguan, mohon maaf, pihak-pihak lain itu. Kita tidak berdaya melawan istilah intoleran. Kita tidak berdaya melawan istilah radikalisme. Kita tidak berdaya melawan katakanlah istilah macam-macam segala macam yang ditanamkan oleh mereka-mereka itu semua. Sekedar melawan istilah beda terlawan gitu. Kenapa? Karena umat Islam berpecah belah. Begitu yang ini bagus, yang ini kena sogok. Begitu yang ini sudah sadar, yang ini pula gentian kena sogok. Banyak tak tahan sih ini. Ya Allah ya Rabbi Karim. Mohon maaf ini sekedar kritik untuk kita galau. Aku kemarin akhirnya komentar nih. Mohon maaf kalau ada di sini juga. Aku dimasukkan dalam kepengurusan IJMI provinsi dan masuk dalam Dewan Pakar. Dalam Dewan Pakar. Namanya pakar ini. Bukan pakar itu kan berarti bukan awam kan? Tapi apa yang terjadi? Satu orang ada membuat di grup itu pernyataan, maka yang lain tuh ribut. Itu uji kamu, itu mak ini. Jadi akhirnya kemarin saya posting, wahai seluruh Pak Wo, Pak Wo bilang di sini ya nih, Pak Wo dan seluruh anggota Dewan Pakar, kapanlah kita ini saling diskusi dengan kemampuan masing-masing, dicatat hasil diskusi itu merupakan pemikiran yang disumbangkan untuk kemajuan masyarakat. Jangan ngomong ini ngomong itu tadi karena itu. Ada ngomong akor, ada ngomong payu, jadi kita dewek hilang udah kewibawaan. Mana nak kuat? Ya, Majelis Ulama Indonesia, ini aku juga masuk anggotanya di situ. Kalau nak musda itu minta duit dengan gubernur. Bahasa mudahnya, kalau minta duit sama gubernur, baca ada nasihati gubernur. Nah ini belakang tidak apa-apa. Kamu sampaikan Pak Deru juga Pak Deru tahu kan ini. Tidak baca. Ya gubernurnya siapa baik. Begitu nak nasihati, wahai gubernur, berbuatlah adil.
Yang kemarin kunjuk adil enggak? Paham enggak kira-kira ini? Jadi manusianya, ulamanya pun begitu seperti itu. Nak jago Al-Quran tuh berat sih, berat. Berat, kata Rasul, ini penutupnya saya sampaikan, kata Rasul, walaupun kamu harus menggigit batang ini atau kamu berpegangan pada akar. Kalau pernah mandi di sungai itu tahu. Saya waktu kecilnya tinggalnya di pinggir sungai, jadi tahu tuh. Itu kalau kita nak kelelep, nak apa itu, nak akar, nak apa baik kita pegang gitu. Padahal itu tidak kuat lagi gitu. Kata Rasul, walaupun kamu harus menggigit akar. Saking beratnya. Di hadis yang lain dikatakan iman itu seperti bara api yang dipegang di atas tangan di sini. Kemudian di bawahnya ada banyu. Kalau kamu lepaskan dia nyampak, mati, padam. Kalau kamu pegang tangan terbakar. Nah zaman mak ini mak itulah kira-kira. Bahasa Plembangnya serba salah. Nah makanya kita bersyukur baik masih pacak pengajian mak ini. Kujingok masih ada gelas-gelas di sana kan ini. Yang tidak maksudnya tuh masih pacak pengajian, masih pacak minum, masih pacak, oh, sudah-sudahlah ini kali. Jadi singkatnya yang jago Al-Quran Allah, malaikatnya memang seperti itu, yang kita cuma melok. Nah ulama tadi bagaimana usaha menjaga, tidak usah ulama itu meloin nak jago yang saya penjaga Indonesia itu enggak ada usah. Nak jago Al-Quran tadi tiga ikut tadi juga sama. Punya literasi, paham, amalkan, dan sampaikan hati kita kepada petunjuk yang level 4. Makin level 4 berarti kita makin menjago Al-Quran. Kalau baru level 1 belum jago itu kan. Makanya kenapa ini pertanyaan nanti kalau ada nanya, kenapa ada wong hafal Al-Quran tapi akhlaknya jelek? Karena mungkin dia tuh levelnya baru sampai anggaplah nih. Ya paling jauh mungkin level 2 atau tambah level 3 awalan nih. Lah sholat, lah apa segala macam, tapi tidak raso Al-Quran itu tidak katik rasonya di sini. Ini hafal Quran apa tidak? Ini kira-kira itu kan. Padahal hafal Quran itu mestinya sampai level 4 kasyaf. Subhanallah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.